selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen basis data. Dalam era global saat ini, sistem informasi manajemen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu organisasi, di mana sistem informasi yang menghasilkan hasil keluaran dengan menggunakan masukan dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan dalam suatu kegiatan manajemen. Karena merupakan basis dalam penyusunan basis data, meliputi memasukkan data ke dalam media penyimpanan data dan diatur dengan menggunakan perangkat sistem manajemen basis data atau database system. Manipulasi basis data meliputi proses pembuatan penyertaan. Untuk mendapatkan informasi tertentu, melakukan pembaharuan atau penggantian atau mengupdate data, serta pembuatan report data. Yang pertama, apa pengertian, tujuan, dan manfaat sistem manajemen basis data? Yang kedua, keunggulan dan kelemahan sistem manajemen basis data. Yang ketiga, bagaimana peranan manajemen basis data dalam perusahaan? Yang keempat, bagaimana struktur sistem manajemen basis data? Yang kelima, bagaimana perkembangan sistem manajemen basis data? Pertama, pengertian. Base data menurut para ahli. Base data atau bisa juga disebut dengan pangkalan data ialah kumpulan informasi yang tersimpan di komputer secara sistem, supaya bisa dipantau dengan. Menurut Gordon C. Everest mengungkapkan bahwa basis data atau database adalah sebuah kumpulan dari data yang bersifat mekanis, terbagi, teridentifikasi secara formal, dan terkontrol. Pengontrolan dari sistem database tersebut adalah terpusat, yang biasanya dimiliki dan juga dipegang oleh suatu organisasi. Yang kedua, menurut C.J. mengatakan basis data atau database adalah suatu kumpulan data operasional yang sengaja disimpan dan dipakai oleh sistem aplikasi dari suatu organisasi. Dia juga mengatakan data yang tersimpan di dalam database memiliki 3 jenis data, yaitu data input, yaitu data yang masuk dari luar sistem, data output, yaitu data yang dihasilkan sistem, sedangkan data operasional, yaitu data yang tersimpan pada sistem. Yang ketiga, menurut Tony Fabry mengungkapkan bahwa basis data atau database merupakan suatu sistem di mana banyak terdapat file-file dan juga data yang terintegrasi, di mana file serta data tersebut memiliki sebuah primary key yang melakukan proses pengulangan data. Yang keempat, menurut S. Atre mengungkapkan bahwa basis data atau database adalah sebuah koleksi dari data-data yang saling berinteraksi satu sama lain, yang ada dalam suatu organisasi atau enterprise yang digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Yang kelima, menurut Chu. Pendapat lain dari Chu lainnya mengenai database atau basis data. Chu mengatakan bahwa basis data atau database merupakan sebuah kumpulan informasi yang bermanfaat dan diorganisasikan ke dalam tata cara yang khusus, sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan dari sebuah organisasi. Maka sistem manajemen basis data adalah perangkat lunak yang mendukung manajemen data dalam jumlah besar. Sistem manajemen basis data menyediakan akses data yang efisien.
Tujuan utama sistem manajemen basis data adalah untuk menyediakan tinjauan abstrak bagi pemakai. Jadi, tujuan sistem manajemen basis data adalah yang pertama, menyediakan penyimpanan data untuk dapat digunakan oleh organisasi saat ini dan masa yang akan datang. Yang kedua, kemudahan pemasukan data, sehingga meringankan tugas operator dan menyangkut pula waktu yang diperlukan oleh pemakai untuk mendapatkan data serta hak-hak yang dimiliki setiap data yang ditangani. Yang ketiga yaitu pengendalian data untuk setiap siklus agar selalu up-to-date dan dapat mencerminkan perubahan spesifik yang terjadi di setiap sistem. Yang keempat yaitu pengamanan data terhadap kemungkinan penambahan, perubahan, pengerusakan, dan gangguan-gangguan lainnya. Selanjutnya, manfaat sistem basis data. Manfaat sistem basis data diantaranya yaitu: yang pertama, sebagai komponen utama dalam sistem informasi. Yang kedua, menentukan sistem kualitas informasi. Yang ketiga, mengatasi kerangkapan data. Yang keempat, menghindari terjadinya inkonsistensi data. Yang kelima, mengatasi kesulitan dalam mengakses data. Yang keenam, menyusun format yang standar di sebuah data. Yang ketujuh, digunakan oleh banyak pemakai. Dan yang terakhir, melakukan perlindungan dan pengamanan data agar pemakai mampu menyusun suatu pandang abstrak dari data. Keunggulan dan kelemahan sistem manajemen basis data. Yang pertama, keunggulannya. Ada beberapa keunggulannya. Yang pertama, mengurangi pengulangan data. Mengurangi pengulangan data yang jumlah data akan dikurangi dibandingkan dengan ketika file-file komputer disimpan secara terpisah untuk staf aplikasi komputer. Data yang terduplikasi hanya terbatas pada file-file yang dibutuhkan untuk menggabungkan data dari dua tabel. Mencapai independensi data. Spesifikasi data disimpan dalam basis data itu sendiri daripada di setiap program aplikasi. Perubahan-perubahan dapat dilakukan satu kali tanpa dilakukannya perubahan pada program aplikasi yang mengakses data. Mengambil data dan informasi dengan cepat. Relasi logis dan bahasa query terstruktur memungkinkan pengguna menarik data dalam hitungan detik atau menit dibandingkan dengan berjam-jam atau berhari-hari. Jika mengambil data dengan menggunakan bahasa programan tradisional seperti Java. Keamanan yang lebih baik. Baik sistem manajemen basis data, mainframe maupun komputer mikro dapat memiliki tingkat keamanan yang berlapis seperti kata sandi, direktori pengguna, dan enkripsi. Membeli piranti lunak yang mahal. Sistem manajemen basis data untuk mainframe mahal harganya. Sistem manajemen basis data berbasis komputer mikro, meskipun harganya hanya beberapa ratus dolar, dapat menjadi pengeluaran sangat besar bagi sebuah organisasi kecil. Kelemahannya. Yang pertama, membeli piranti lunak yang mahal. Sistem manajemen basis data untuk mainframe mahal harganya. Sistem manajemen basis data berbasis komputer mikro, meskipun harganya hanya beberapa ratus dolar,
dapat menjadi pengeluaran sangat besar bagi sebuah organisasi kecil. Yang kedua, mendapatkan konfigurasi piranti keras yang besar. Kemudahan dengan mana sistem manajemen basis data dapat menarik informasi, mendorong lebih banyak pengguna memanfaatkan basis data. Meningkatnya jumlah pengguna yang didorong oleh kemudahan pengguna dapat menyebabkan pada meningkatnya jumlah sumber daya komputer untuk mengakses basis data. Yang ketiga, memperkerjakan dan memelihara staf DBA. Sistem manajemen basis data menuntut pengetahuan khusus agar dapat memanfaatkan secara penuh kemampuannya. Pengetahuan khusus ini paling baik diberikan oleh administrasi basis data. Peranan sistem manajemen berbasis data dalam perusahaan. Peranan sistem manajemen data secara metode dan prosedur kegiatan perusahaan antara lain dilihat dari metode kerja, yaitu yang pertama, menciptakan metode kerja yang mengarah pada pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. Yang kedua, menambah efisiensi kerja kantor. Yang ketiga, membantu manajemen dalam menilai pekerjaan kantor. Yang keempat, mengadakan penghematan waktu dan biaya. Yang kelima, memeriksa pengeluaran yang bersifat memboroskan pengguna karyawan dan catatan-catatan yang tidak perlu. Dilihat dari prosedur kerja. Yang pertama, memudahkan pelaksanaan kegiatan sehingga berjalan dengan efisien dalam hal waktu dan tenaga. Yang kedua, memperlancar kegiatan kerja sehingga menghasilkan pekerjaannya efektif. Struktur basis data. Struktur basis data adalah cara data di organisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Sistem manajemen basis data adalah suatu aplikasi peranti lunak yang menyimpan struktur basis data, data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data, nama-nama formulir, jenis data, dan seluruh uraian file lainnya. Struktur basis data dibedakan menjadi 3. Yang pertama, struktur basis data hierarkis. Struktur basis data hierarkis untuk basis data pada awalnya merupakan sistem pemrosesan transaksi yang melakukan tugas-tugas seperti pengendalian persediaan, entry pesanan, piutang, dan utang dagang. Alasan lain struktur hierarkis ini digunakan karena struktur hierarkis memanfaatkan sumber daya komputer secara efisien, khususnya ketika sebagian besar record di dalam basis data akan digunakan dalam suatu aplikasi. Khususnya ketika sebagian besar record di dalam basis data akan digunakan dalam suatu aplikasi. Yang kedua, struktur basis data jaringan. Struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record tertentu. Secara konseptual, setiap record dalam basis data dapat menunjukkan ke semua record lain di dalam basis data. Mengizinkan setiap record menunjukkan ke record-record yang lainnya akan terlalu kacau. Bahkan, profesional sistem informasi sekalipun akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan
dan menggunakan basis data dengan menggunakan struktur jaringan. Yang ketiga, struktur basis data relasional. Struktur ini sering digunakan dalam bisnis. Pekerjaan J, dan EF Code berkaitan dengan struktur basis data relasional yang merupakan struktur yang saat ini paling umum digunakan oleh organisasi bisnis. Dan struktur basis data yang terdiri dari tabel-tabel di mana relasi terbentuk secara implisit akan mudah dipahami dan digunakan. Peranan sistem manajemen berbasis data dalam perusahaan. Peranan sistem manajemen data secara metode dan prosedur kegiatan perusahaan antara lain model data jaringan. Pada tahun 1970, sistem manajemen basis data diusulkan menggunakan model data relasi. Dan pada tahun 1990, sistem manajemen basis data dikembangkan kembali dengan menggunakan konsep transaksi untuk menjamin integritas basis data. Perkembangan sistem manajemen basis data modern saat ini mengarah pada perbuatan fitur-fitur berorientasi aplikasi. Di dalam manajemen basis data dikenal berbagai model data yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan sebuah data dalam rancang suatu bisnis data. Manajemen ini memungkinkan banyak user untuk mengakses data secara bersamaan, sehingga fasilitas yang dimiliki oleh manajemen sudah semakin banyak, yaitu fasilitas manipulasi data, kontrol kontraksi data, recovery data, keamanan data, dan dukungan dengan fasilitas komunikasi data, karena manajemen ini sudah terhubung pada suatu jaringan. Perkembangan dunia usaha semakin meningkat ditunjang dengan perkembangan komunikasi yang mempermudah organisasi atau perusahaan untuk mengakses data, sehingga mengubah manajemen data menjadi manajemen basis data. Tingkat lanjut didukung dengan fasilitas data, web browsing, dan fasilitas basis data berbasis web, sebagai salah satu strategi usaha dalam meningkatkan kinerja dan keuntungan perusahaan. Dari penjelasan saya dan rekan saya, dapat disimpulkan manajemen basis data itu tujuan utama sistem manajemen basis data adalah untuk menyediakan tinjauan abstrak bagi pemakai. Peranan sistem manajemen berbasis data secara metode dan prosedur kegiatan perusahaan antara lain menciptakan metode kerja yang mengarah pada pencapaian tujuan efektif dan efisien. Sekian yang bisa kami sampaikan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Bye-bye.